Di sini aku membahas tentang hal yang pernah terjadi pada mereka. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Namanya itu Riam. Jadi si Riamnya ini cerita waktu aku nggak tahu waktu itu umurnya berapa, dia nggak disebutin. Tapi dia itu bersama teman dia, sebut aja namanya Ari. Terus mereka mau pergi ke rumah Kang Usman, sebut aja Kang Usman. Tapi itu bukan nama aslinya. Terus siap itu mereka tuh pergi malam-malam ke sana, jadi kayak memang sering main ke rumah itu gitu. Dan Kang Usman ini termasuk tokoh masyarakat, dia itu kayak yang untuk ngebantu-bantu orang kerasukan atau pokoknya hal-hal pergoiban dia masih ngerti gitulah. Terus siap itu mereka juga karena si Riam ini memang suka banget horor atau apa gitu, dia itu memang sering main ke pokoknya kalau aku lihat dari YouTube-nya itu dia tuh memang kayak ada horor tuh kayak orangnya penasaran banget gitu. Terus ya itu, dan banyak juga pengalaman-pengalaman horor yang atau pengalaman horor yang dialami gitu. Terus ya itu saat itu dia pergi sama Ari ke rumah Kang Usman ini, kayak ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol. Terus Kang Usman juga cerita-cerita hal-hal ya tentang pergoiban lah yang dia alami. Terus siap itu dia, jadi rumah Kang Usman ini tuh kayak di ujung, nanti ada turunan dan di turunan itu gelap gitu ya kalau untuk malam-malam. Terus banyak bambu-bambu, banyak pohon, banyak apa ya pokoknya kayak rumput-rumput, ibarat kata memang ngebayanginnya itu kayak agak-agak aduh kalau malam serem dah di situ gitu. Dan di situ juga ada sungai gitu di dekatnya. Si Riam ini kayak lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada bapak-bapak datang. Terus dia cerita kayak panik gitu loh, tapi cara ceritanya pak oh. Terus Kang Usman dia tuh persilakan duduk gitu loh buat cerita. Terus dia cerita, iya tadi itu istri saya abis bakda isya gitu dia majang lamun. Terus pas saya senggol kayak gitu loh, kayak nyapa kayak kenapa gitu mau gitu. Terus tiba-tiba istrinya marah-marah, ngamuk-ngamuk, terus ngeludahin, bener-bener yang marah-marah banget gitu. Sampai keluarga dia itu pada ngebantu tapi diludah-ludahin aja sama istrinya. Yosep itu kayaknya dia kerasukan, dia bilang gitu. Terus Kang Usman yang gercep gitu kayak yaudah ayo kita pergi gitu, kita pergi bantunya. Terus dia bilang gini, nggak usah Kang, soalnya saya udah bawa. Ternyata dia itu istrinya itu udah dibawa di dalam mobil lagi sama adik ipar saya gitu. Yaudah, terus siapa itu yaudah bawa ke sini, masuk. Diangkat, pas masuk ke rumah itu si Riam itu kayak yang kenapa nih gitu. Soalnya si ibu itu kayak di bedong gitu loh, kayak bayi pokoknya kayak badannya ini dari sini sampai kayak kakinya itu ditutupin sama jarik gitu, dan itu berlapis-lapis gitu. Terus Kang Usman bilang, lah ini kenapa diginiin gitu. Iya Kang, soalnya dia itu bakal marah-marah, ngamuk-ngamuk kalau nggak diginiin, jadi ini tuh biar dia nggak ngamuk-ngamuk. Oh ya udah kata Kang Usman. Di situ tuh si ibu itu merhatiin Kang Usman aja kayak motor, kayak benci banget, bener-bener benci gitu. Akhirnya Kang Usman ngobrol lagi sama suaminya kayak kok bisa gitu, pokoknya cerita-cerita. Di situ si Riam nggak bisa ngedengar jelas atau kayak nggak tahu lah intinya apa sih yang dibicarain dari Kang Usman sama istrinya, sama suaminya dari si ibu. Sampai akhirnya pas lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba aja jariknya itu lepas dan orang yang ada di rumah tuh kayak gitu loh. Soalnya itu udah yang berlapis-lapis, jariknya kayak aneh aja gitu buat lepas, dan itu lepas itu kayak easy banget, kayak yang mudah banget. Terus tiba-tiba si ibunya larinya tuh dia tuh ke turunan itu loh yang langsung ke arah hutan-hutan itu. Terus orang-orang pada bilang center. Akhirnya kok Usman ambil center,
udah, oh iya aku belum ceritain. Jadi pas si ibu ini masuk, dia itu udah ngeludahin Kang Usman juga. Jadi memang suka ngeludahin gitu loh. Oke, akhirnya mereka cari nih si ibu, mereka cari, terus kayak Kang Usman itu kayak ngeliat, kalau kata Rem itu mungkin kayak baca doa atau apalah pokoknya. Terus dia bilang gini, kalau si ibu ini udah diumpetin gitu, kayak kita nggak akan bisa lihat dia, bentar ya gitu. Kan ada warga juga ya, tetangga Kang Usman itu di situ. Terus dia bilang ini, tolong panggilin Bapak X gitu lah pokoknya. Akhirnya Bapak X ini dipanggil. Kang Usman sama si Bapak X ngobrol-ngobrol, kayak diskusi lah, cuma orang itu dua doang yang denger, sedangkan yang lainnya itu kayak masih ngumpul di situ, tapi udah nyiapin senternya masing-masing. Terus setelah itu Kang Usman bilang gini, oke, sekarang ibunya udah kelihatan, sekarang ayo cari-cari. Oke, dicari tuh sama orang itu, dicari-cari. Terus tiba-tiba ada yang ngeliat kayak ini nih ternyata gitu. Orang-orang pada datang dong, langsung kayak datang ngeliat ternyata si ibu itu ada di dalam bambu. Bukannya maksudnya bukan kayak dalam bambu itu, maksudnya kayak pohon bambu itu kan rapet gitu. Jadi itu ada di dalamnya itu. Orang-orang kayak ya udah ambil gitu. Terus kayak Kang Usman bilang jangan dulu diambil gitu, diam dulu gitu cara. Terus dia bilang ini, coba kalian perhatiin apa yang di belakang ibu itu. Terus itu orang-orang pada merhatiin itu kan, ternyata ada yang bisa ngelihat, ada yang nggak bisa ngelihat apa yang di belakang si ibu. Kebetulannya di situ si Riam itu bisa ngelihat, ternyata jadi kayak ada nenek-nenek di belakangnya lagi kayak ininya itu dipegang gitu loh sama si nenek-nenek. Terus kepalanya si nenek itu nyembul gitu di sampingnya si ibu ini. Terus mereka langsung kayak astagfirullahalazim gitu. Dan di situ orang yang bisa ngeliat itu ngeliat kalau si neneknya itu memang ngeludah terus gitu loh. Terus kayak akhirnya Kang Usman baca doa gitu, kayak baca doa, dan si nenek ini hilang udah. Setelah nenek ini hilang, aduh, orang-orang pada bingung gimana nih ngambilnya, gimana gitu, kayak yang benar-benar aneh gitu loh, kayak masuknya ini si ibu dari mana, soalnya tuh kayak antara bambu sama bambunya tuh kayak benar-benar rapat gitu. Akhirnya ya udah ambil nih geragaji, parang apa semuanya. Warga-warga yang ada di sekitar Kang Usman juga ngambilin alat-alat yang ada di rumah mereka tuh, dipotong. Setelah dipotong akhirnya bisalah si ibu ini diambil. Di situ tuh si ibu tuh kayak lemes dan udah pingsan. Diangkat sama orang-orang ke rumah Kang Usman. Setelah diangkat gak berapa lama si ibunya bangun. Terus dia bilang gini, lah kita di mana mas, bilang gitu ke suaminya. Suaminya bilang gini, kamu loh tadi, pokoknya diceritain sama suaminya. Terus Kang Usman ngomong gini, tadi terakhir kamu ingatnya gimana? Si ibu ini cerita, jadi dia itu agak sore-sorean kan jalan tuh, terus dia papasan nih gini, papasan. Pas dia papasan sama nenek-nenek, dia ingetnya tuh nenek-nenek itu jatuh. Karena dia kasihan, dia tolong, tapi karena memang setan ya, kelakuannya itu setan banget. Pas dia mau tolong, si nenek itu malah ngeludahin gitu. Terus dia kayak yang gimana sih, kalau aku jadi ibu tuh juga kesel ya, kayak mau niat bantu ya tiba-tiba diludahin. Dia langsung kayak nggak mungkin ya, kayak dia ngangkat ibu tuh, terus pas diludahin terus dia langsung kayak lepasin gitu sampai neneknya tuh kayak mau jatuh ke jangkang gitu tuh. Terus siap itu neneknya itu marah gitu loh, kayak marah gini, apaan sih gitu, dia duluan ngeselin, ngapain ngeludahin orang. Ya wajar orang kesel, untung aja nggak digaplok tuh sama si ibu. Terus siapa itu kayak ibunya tuh kayak masih kesel gitu loh, kayak apaan sih mau ditolong malah ini gitu, tapi dia jalan terus sampai akhirnya dia tuh kayak pengen ngeliat ke belakang dan nenek itu hilang. Pas hilang dia kayak ya udah gitu, udah dia pergi ke rumahnya. Udah dia nyampe rumahnya, setelah itu dia udah nggak ingat apa-apa lagi, dan ternyata kejadian itu terjadi sama dia.
Kalau di sini aku tuh nggak bisa apa ya, karena aku juga nggak yang sabar gitu, kayak yang diludahin orang terus aku diem aja, nggak yang kayak gitu. Jadi mau nasehat juga aneh, tapi ya udahlah pokoknya mah. Kalau orang melakukan kejahatan, ya berusaha lah untuk nggak membalasnya gitu. Jadi aduh, memang kelakuannya itu simpan banget sih. Ngapain ngeludah-ludahin orang, aneh, ditolongin juga lagi, ngapain pakai setan kesandung. See you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.